Gadis berusia 5 tahun berada di truk yang melaju kencang. Tiba-tiba dia melepaskan sabuk pengamannya. Kemudian diam-diam mengamati. Saat macet, menunggu sampai mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Gadis kecil itu membuka pintu mobil. Dia segera menekuk kaki dan lari. Tindakan yang sangat cepat dan sangat menentukan. Gadis kecil itu hanya ingin pulang untuk mencari ibunya. Tetapi para pedagang manusia mengejarnya. Gadis kecil itu tidak bisa berlari lebih cepat dari pria dewasa. Dia berlari meskipun sepatunya jatuh. Merasa mereka hampir menyusul. Gadis pintar bersembunyi di sudut. Tunggu sampai dia datang. Gadis kecil itu tidak terlihat dimanapun. Mereka melihat-lihat pot bunga. Dan gadis di sebelahnya. Seluruh tubuhnya meringkuk. Tidak berani menghela nafas. Para penculik pergi kemana-mana tetapi tidak dapat menemukannya. Tetapi tepat ketika dia mengira dia akan berhasil melarikan diri, dia pulang untuk mencari ibunya. Tapi kemudian pedagang manusia itu datang juga. Untungnya, dia mengetahui bahwa ibunya tidak ada di rumah. Jadi dia bersiap untuk menemukan ibunya. Beruntung bisa lolos dari kejaran para pedagang. Dan gadis kecil itu berkeliaran di jalan sendirian. Ditatap oleh seorang pria tunawisma. Dia menyapanya. Seori sedikit takut. Bagaimanapun ibunya biasanya berkata, "Jangan berbicara dengan orang asing." Tapi dia menyuapnya dengan roti. Meskipun Seori sangat lapar hingga dia menelan ludahnya, tapi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia ingin membelai kaki Seori. Seori hanya ingin lari cepat, tapi tiba-tiba dia memeluknya. Seori berjuang sekuat tenaga. Dia menggigit tangannya dengan keras. Tapi aku tidak tahu sudah berapa lama dia tidak mandi. Penuh dengan bau busuk, membuat Seori muntah. Dia digigit jadi dia tidak mau memaafkan Seori. Dia benci melihat Seori. Tiba-tiba, sepasang kaki muncul, menendang pengemis itu. Orang itu adalah pedagang manusia. Dia berteriak untuk tidak boleh menyentuh tubuh gadis kecil itu. Setelah itu, dia memukulnya beberapa kali dan mengalahkannya. Ketika dia berbalik untuk melihatnya, tiba-tiba melihat bahwa gadis itu lengah dan menangis. Jelas pria ini jauh lebih baik daripada pengemis itu. Seori menangis dan meminta Kanda untuk menemukan ibunya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata ibu Seori berhutang pada para penghisap darah. Enggan menjual putrinya kepada Kanda. Di luar dia agak ganas, tapi dia hangat di dalam hati. Melihat Seori menangis sangat memilukan. Kanda tidak bisa menahannya dan berjanji untuk membantunya menemukan ibunya. Tapi Seori tidak tahu Kanda akan menjual dia ke Busan. Mungkin karena rasa bersalah. Dalam perjalanan ke Busan, Kanda mengambil deposit untuk menjual gadis itu. Membelikannya pakaian yang indah, mengajaknya makan es serut yang belum pernah dia makan, dan bahkan mengajak Seori ke konser favoritnya. Seori tersenyum cerah, matanya melengkung membentuk bulan sabit. Tapi Kanda harus melakukan apa yang dia janjikan, membawanya ke Busan. Sebelum masuk ke dalam mobil, matanya sangat tidak rela. Seori memakai baju baru. Dia pikir dia akan memiliki kehidupan baru. Tapi tanpa diduga dia dijual ke klub malam. Tidak hanya harus membersihkan toilet setiap hari, tetapi juga harus membawa teh dan menuangkan air untuk nyonya. Juga harus memanggilnya ibu. Dalam kegembiraannya dia membelinya. Tapi Seori mengalami kecelakaan. Hari itu ketika dia sedang bekerja, Seori memikirkan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Ketika dia menelepon Kanda, tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Gadis 5 tahun dijual ke klub malam, tetapi pelanggan melampiaskan kemarahannya padanya. Pecahan kaca berhamburan ke seluruh lantai. Wajah Seori tertusuk pecahan kaca, tapi Seori tidak berani menangis, karena dia hanya menganggapnya sebagai anjing. Dia mengeluarkan pecahan kaca dari wajah gadis itu, juga mengabaikan hal itu akan meninggalkan luka.
dan hanya menaruh obat di wajah Seori. Seori tidak berani berteriak. Gadis kecil mencoba menahan rasa sakit di dalam, karena Seori tahu tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang menghiburnya. Tapi takdir akan selalu memihak. Malam itu, Seori meringkuk di sudut. Dia tiba-tiba teringat kartu namanya. Seori sekali lagi menelepon Kanda. Dia pikir itu akan sama seperti terakhir kali. Tidak ada yang akan menjawab. Tapi kali ini seseorang mengangkat telepon. Kanda mengetahui itu. Dia mengemudi selama 10 jam. Hasilnya ketika dia melihat Seori, wajahnya penuh air mata. Usapan di wajah masih mengeluarkan darah. Mata Kanda merah. Dia menyuruhnya untuk mundur. Lalu dia menggunakan seluruh kekuatannya, membanting ke kaca. Pukulan ini sepertinya menyalahkan orang jahat. Tetapi yang terpenting karena dia sendiri acuh tak acuh. Kanda menghancurkan semua panel kaca. Seori akhirnya memeluk Kanda. Jika cinta bisa diukur, maka itu tidak bisa mengukur cintanya untuk anak kecil itu sekarang. Cinta mencairkan es. Kanda memeluk gadis kecil itu di luar. Memilukan membelai wajah kecil Seori. Saat ini dia berteriak pada Kanda. Kanda berjalan mendekatinya, meremas lehernya, memarahinya karena menyakiti wajah Seori. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Tapi katanya bayi itu dibelikan olehnya, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Kanda ingin menghajarnya, tapi dia menahan diri. Dia ingin Seori kembali. Tapi Kanda berkata dia akan mengembalikan uang untuk membeli Seori dan gelas yang dia pukul tadi. Tidak kurang 1 sen pun. Kanda tidak mengerti mengapa seseorang memperlakukan seorang gadis seperti itu. Keesokan harinya Kanda membawa Seori ke rumah sakit kosmetik terbaik. Tetapi menghadapi biaya yang sangat mahal, dia mengerutkan kening sedikit canggung. Kanda tidak punya uang. Dia hanya bisa menjual mobil kesayangannya, lalu bawa Seori ke sekolah. Seori akhirnya bisa bersekolah. Kanda membuatkan Seori banyak makanan untuk makan siang setiap hari. Seori akhirnya bisa seperti teman sekelas lainnya, memiliki kehidupan yang normal. Seori belajar keras dan mendapat 100 poin dalam ujian. Dalam sekejap mata gadis itu telah tumbuh dewasa. Setiap hari dia belajar sampai larut malam. Terlepas dari musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, dia akan selalu menunggu gadis kecil itu di gerbang sekolah. Dia tidak ingin Seori sendirian, dan dia juga tidak ingin mengecewakannya. Akan ada ujian setiap tahun. Tanggal ujian untuk masuk universitas itu. Dia sama seperti orang tua lainnya, cemas menunggu di pintu gerbang, berdoa agar Seori masuk ke universitas yang bagus. Meskipun dia belum pernah memanggilnya ayah, tapi cinta mereka selama bertahun-tahun lebih dari ayah dan anak. Tak disangka hanya satu panggilan merusak kedamaian 2 orang. Ibu yang menjual Seori sekarang menginginkan putrinya kembali. Dia menjual putrinya seharga 5.000 won. Tapi putrinya sekarang mengembangkan kasih sayang untuk pembelinya. Dia tidak hanya membantu Kanda dengan pekerjaan rumah, tetapi juga mencuci pakaiannya. Lambat laun dia menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Dia tidak menikah sepanjang hidupnya hanya untuk membesarkan Seori hingga dewasa. Seori mengikuti ujian masuk ke universitas terkenal. Tak disangka, sang ibu tiba-tiba datang mencari putrinya. Kanda mengantar Seori pulang dan mengetahui bahwa ibunya sakit. Bertemu putrinya, dia berbalik dan diam-diam menangis. Dan Seori juga mengetahui bahwa ibunya sakit. Dia tidak lagi membencinya. Mendengar tangisan ibu anak mereka, Kanda diam-diam menutup pintu. Gadis itu memaafkan ibu kandungnya. Bagaimanapun juga dia adalah orang luar. Tapi dia membuat permintaan yang keterlaluan kepada Kanda. Dia ingin meminta bantuannya untuk menemukan ayah biologis Seori. Di malam hari dia sendirian berpikir. Hatinya sangat gelisah. Dia tidak tahu kalau dia menemukan ayah biologis Seori, apakah dia akan ditinggalkan oleh anak perempuan yang dia besarkan selama 10 tahun terakhir.
Tapi dia tetap membantu Seori menemukan ayah kandungnya. Dia membawa Seori ke hotel. Setelah menyerahkannya kepada ayah kandungnya, dia tidak mengharapkannya lihat gadis itu pergi. Akhirnya dia kembali ke kediaman lamanya. Tetapi temannya memarahinya karena begitu bodoh. Ayah kandungnya punya uang. Yakin dia tidak akan bisa melihat putrinya lagi. Tapi Kangda hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Selama anaknya bahagia, gitu sudah cukup. Tetapi ketika dalam hatinya dia sangat sedih. Lalu Seori memanggilnya. Begitu dia menjawab telepon, dia berkata dengan suara keras. Dia tertegun. Seori belum pernah memanggilnya ayah sebelumnya. Tapi dia tidak yakin apakah dia sedang memanggil dia atau tidak. Seori berbicara dengan sangat jelas. Buat orang tangguh sepertinya tidak bisa menahan tangis. Dia menyalahkan dia. Kenapa meninggalkannya? Menyuruhnya datang menjemputnya. Panggilan ayah yang selalu dia tunggu-tunggu. Tapi kemudian sebuah tragedi. Dia merasa pikirannya sangat kabur. Lalu dia jatuh. Seori menunggu lama tapi tidak melihat ayahnya datang. Dan Kangda telah hilang selama 10 tahun. Selama tahun-tahun itu dia mencarinya sepanjang waktu. Tapi setiap kali itu mengecewakannya. Lihat dia memiliki nama yang sama dengan ayahnya. Seori berharap dia masih hidup. Tapi setelah dia hampir menyerah, tiba-tiba menerima telepon dari polisi. Sebenarnya 10 tahun yang lalu dia mengalami kecelakaan mobil karena oklusi pembuluh darah otak. Ketika dia bangun, dia kehilangan semua ingatan dia. Hanya menyisakan buku catatan. Di sana hanya ada nama Seori dan tulisan tangan yang tidak jelas. 10 tahun tidak bertemu. Rambutnya telah berubah menjadi abu-abu. Dia sedang duduk di depan tempat tidur. Di wajah meninggalkan bekas luka karena kecelakaan. Saat itu, dia pasti jatuh sangat parah. Dia tidak lagi mengenali siapa Seori. Dia hanya melihat ke kejauhan. Mungkin dia masih menunggu seseorang datang menjemputnya. Lihat adegan ini. Membuat Seori menangis. Tanpa diduga, dia bereaksi. Keluarkan CD masa kecil putrinya. Dia terlihat sangat bahagia. Seori memegang sepatunya. Akan memakainya untuk ayahnya. Tapi dia melihat buku tabungan yang dia sembunyikan di kaos kakinya. Dibungkus dengan sangat hati-hati. Semua uang disimpan untuknya. Dia tidak bisa menahan air matanya saat ini. Ayah, aku minta maaf. Sepertinya dia mengerti apa yang dia katakan. Mungkin kebaikan akhirnya terbalas. Pada upacara pernikahan Seori, ia berperan sebagai ayah. Secara pribadi membawa putrinya untuk menikah. Dia berharap berkali-kali. Dan kali ini, Seori benar-benar tidak mengecewakannya. Mungkin hidup adalah siklus reinkarnasi. Ayah membesarkan anak akan bersama ayah selama sisa hidup.